Berikutnya kami sampaikan pada peserta Muswil di Jawa Tengah, apakah Dr. Joko Handoyo betul kita pilih jadi Ketua MKK di wilayah Jawa Tengah? Betul. Ya, terima kasih atas kesediaan Dr. Joko untuk menjadi Ketua wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya pada Dr. Sowan untuk membacakan SK. Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto terpilih sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah dalam keputusan Muswil ID Wilayah Jawa Tengah. Bertempat di Gedung Arahiwang Kabupaten Purworejo, ID Wilayah Jawa Tengah gelar musyawarah wilayah Muswil periode tahun 2021 sampai tahun 2024 dalam pemilihan Ketua ID dan Ketua MKEK Wilayah Jawa Tengah. Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024. Muswil ini merupakan forum terbesar untuk mengambil keputusan di wilayah Jawa Tengah. Untuk itu yang pertama kita akan menetapkan forum sesuai ortala dan tata laksana, ujar Dr. Sri Wahyudati, SP, KFR. Forum sah karena dihadiri lebih dari 50%, 20 ID cabang dari 34 ID cabang. Muswil I perlu disepakati susunan acara yang telah ditetapkan Ketua Sidang. Muswil sudah melakukan penjaringan dan dari data yang sudah masuk kami sampaikan, bahwa calon diusulkan cabang dan bersangkutan menyampaikan ketersediaan secara terbuka dalam forum ID wilayah Jawa Tengah, ujar Dr. M. Hussein Prabowo, MPH selaku Ketua Presidium Sidang. Dalam keputusan Muswil ID wilayah Jawa Tengah telah disepakati Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto sebagai Ketua ID Wilayah Jawa Tengah dan Dr. Joko Handojo, MSimet, Sep B, Sep BK Ong, FICS sebagai Ketua MKEK Wilayah Jawa Tengah periode tahun 2024 sampai tahun 2027.
PDPP, PDSP dan Konsumenatan untuk menjadi rapat pleno, menjadi anggota pleno, dan alhamdulillah itu 100% terpenuhi. Kemudian yang ketiga, pembukuan prosedur penetapan konsensus, panduan, SPO dan sebagainya, dan itu dalam bentuk buku digital atau dalam bentuk PDF. Tahun pertama targetnya 25%, tahun kedua adalah 50%, tahun ketiga 100%, tercapai pada tahun ketiga 90% karena masih ada beberapa yang memang harus dirapatkan ke konstitusinya. Kemudian program yang keempat, mendata agenda webinar dan sebagainya, ini sudah tercapai 100% dan itu data ada di sekretariat ini. Kemudian yang kelima adalah rapat pleno MPPK. Ini karena sudah menjadi anggota pleno, maka pelaksanaannya bersama-sama dengan rapat pleno pengurus wilayah yang selama ini dilakukan. Jadi ini pendapatnya adalah 100%. Demikian laporan yang dibuat oleh MPPK. Alhamdulillah tidak sampai 7 menit. Ketua Presidium. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini akan disampaikan Dr. Sigit Kirana, ya, kepada Dr. Sigit, silakan. Untuk waktu juga sama, dan tidak lebih dari 7 menit. Yang silakan. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ketua NKRI Jerman yang kebetulan ada dari Malang. Jadi Dr. Herman sebenarnya melanjutkan pemeriksaan NKRI dari Dr. Joko Widodo. Setelah Dr. Joko Widodo terpilih menjadi Ketua NKRI Pusat, kemudian Dr. Herman menjadi Ketua, sekretarisnya Dr. Lukas Tenggara. Kemudian saya yang awalnya jadi sekretaris menjadi wakil ketua. Ya, dalam kepengurusan kali ini NKRI Jawa Tengah 2021-2024, alhamdulillah tidak ada sidang-sidang NKRI dari anggota. Ini mungkin berat penguatan dari NKRI cabang. Jadi memang fokusnya kami menguatkan peran dari NKRI cabang sehingga kasus-kasus dapat diselesaikan cabang begitu tidak sampai ke wilayah. Kemudian ini ada beberapa program kerja yang kami mengakui bahwa ini sangat besar, tapi kami mencoba untuk melaksanakan semua program kerja yang sudah diletakkan dalam musyawarah kerja wilayah. Jadi ada solusi organisasi yang kami lakukan setelah bulan, meskipun di akhir-akhir memang sepertinya bensinnya agak susah. Di awal-awal itu mungkin standar sekitar 2 bulan sekali, tapi kami tetap mencoba secara berkesinambungan, biasanya melalui Zoom, karena effort untuk mengumpulkan teman-teman yang KK se-Jawa Tengah ini saya cukup berat oleh kemudian ada penguatan materi, etika dan politik. Nah, ini kami diajak untuk roadshow ke seluruh lokasi dengan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Sisipkan materi etik di situ, ini terlaksana dengan baik. Seluruh presiden perwakilan dari FKK untuk menyampaikan materi politik. Kemudian berikutnya sosialisasi ortara. Jadi juga karena ada ortara yang baru juga penting untuk disampaikan kepada semua NKRI cabang, sehingga kami mengadakan sosialisasi ortara meskipun secara Zoom. Ya.
ID Jawa Tengah untuk memberikan pandangannya. Ada yang kesempatan memberikan pandangan terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh pengurus ID wilayah Jawa Tengah. Kami persilakan. Langsung diterima. Tidak ada yang ingin memberikan pandangan? Ya. Oke, terima kasih. Laporan pertanggungjawaban pengurus ID wilayah Jawa Tengah diterima, setuju? Oke. Oke, dan selanjutnya pengurus ID wilayah Jawa Tengah saat ini dinyatakan demisioner. Ya. Berikutnya kami mohon kepada sekretaris untuk membacakan SK dengan pengumuman pengurus dan pernyataan demisioner. Ini akan berdasarkan keputusan Muswil di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Jawa Tengah tentang pengesahan pertanggungjawaban ketua pengurus di wilayah Jawa Tengah periode 2021-2024. Keputusan Musyawarah Wilayah di wilayah Jawa Tengah nomor 05/Muswil /2/2024 tentang pengesahan pertanggungjawaban ketua pengurus di wilayah Jawa Tengah periode 2021-2024. Usul di wilayah Jawa Tengah menimbang satu bahwa pada masa akhir jabatannya ketua pengurus di wilayah Jawa Tengah harus melaporkan pertanggungjawabannya mengenai amanat yang diberikan oleh Usul tahun 2021. Dua, bahwa pertanggungjawaban tersebut perlu dinilai oleh Muswil pada tanggal 3 Maret 2024. Mengingat anggaran rumah tangga di pasal 15 ayat 2 memperhatikan pandangan dan penilaian peserta Muswil terhadap pertanggungjawaban ketua pengurus di wilayah Jawa Tengah periode 2021-2024, memutuskan menetapkan pertama, menerima laporan pertanggungjawaban ketua pengurus di wilayah Jawa Tengah periode 2021-2024. Kedua, dengan penyampaian dan pembahasan laporan pertanggungjawaban tersebut pada Muswil, maka kepengurusan di wilayah Jawa Tengah periode 2021-2024 dinyatakan demisioner. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Purworejo pada tanggal 3 Maret 2024. Presidium Sidang Pleno Muswil di wilayah Jawa Tengah, Dr. Muhammad Hussein Prabowo, MPH. Ketua, Sekretaris Dr. Muhammad Sofan Alifi. Ketiga, Dr. Fuad Al-Hamidi, MPes. Terima kasih. Kemudian pembacaan keputusan wilayah ID wilayah Jawa Tengah tentang pengesahan pertanggungjawaban ketua pengurus ID wilayah Jawa Tengah periode 2021-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sofan dan selamat kami ucapkan kepada segenap pengurus ID wilayah Jawa Tengah, terutama kepada ketua ID wilayah Jawa Tengah, ketua MPPK dan ketua MPK yang sudah mengabdi selama 3 tahun di kepengurusan ID wilayah Jawa Tengah dan mulai hari ini sudah dinyatakan demisioner. Untuk berikutnya adalah masukan dari ID cabang untuk program kerja ID wilayah Jawa Tengah. Untuk ini kami mohon mungkin ada perwakilan dari Jawa semuanya, urusan cabang ataupun juga beliau yang akan disampaikan, atau usulan-usulan akan disampaikan secara tertulis yang nanti akan kita terima dan kita
kader Golkarnya, maka tidak lama lagi dia akan masuk menjadi bupati, wali kota ataupun gubernur. Oleh karena itu, ini hendaknya bisa mengader yang seperti itu. Artinya jangan hanya berpikir masalah praktek, izin praktek. Hendaklah kita juga berpikir bagaimana caranya kita mendapatkan posisi-posisi dari peraturan yang mempunyai prestasi dari ini untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis, misalnya kepala dinas kesehatan, direktur, seperti itu. Karena apa? Sebenarnya potensinya ada, cuma mungkin pembinaannya yang belum ada. Itu yang salah satu kami harapkan nantinya mungkin wilayah Jawa Tengah bisa memulainya, sehingga kita tidak kaget begitu ada undang-undang kesehatan, orang-orang dinas bukan orang-orang dari IDI, ya. Sebagian itu rasanya seperti kita konflik antara IDI dengan dinas kesehatan. Mudah-mudahan nantinya ke depan kita bisa merencanakan orang-orang kalau sudah jadi ketua itu saja harus siap menjadi kepala dinas kesehatan, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah ketika perjalanan saya dari Tegal sampai Purworejo, saya ingat di sepanjang jalan itu ada tulisan SMA PGRI, SMP PGRI. Nah, yang saya bertanya, kenapa ini tidak berpikir untuk bikin rumah sakit ini, misalnya seperti itu. Artinya apa? Kita jangan hanya mengandalkan dari iuran-iuran anggota saja, tetapi kita punya sumber masukan, misalnya dengan membuat klinik yang benar-benar terstandar dengan baik, bisa misalnya dibuatkan contohnya di Semarang, nanti bisa dikloning di kota-kota yang lainnya. Sehingga artinya apa? Di samping kita menjadi pengurus ini, kita juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan dari anggota-anggota ini. Terima kasih sudah kami sampaikan dari bicara anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dari Kota Tegal. Ya, mau bicara dong dengan kami perusahaan. Oh, benar. Boleh soal lain yang perusahaan. Berarti untuk kawan duluan. Sudah kesehatan, sudah menikah, sudah berlaku dan juga laku. Memang 20 tahun kita sudah dimanjakan masuk dalam undang-undang. Sebelum 20 tahun yang lalu kan tidak masuk dalam undang, sudah berjalan puluhan tahun juga dan bagus. Kenapa ada perubahan budaya dalam 20 tahun ini? Memang 20 tahun ini sangat dinamis, termasuk turbulensinya sejak 2014 UCKN. Jadi harus kita pahami bahwa anggota IPI sendiri terfragmentasi. Saya mendengar semalam masalah isu SPKKR dan situasi yang tersebut. Saya ingin menambahkan komunikasi itu salah satu masalah. Masalahnya kenapa untuk hal seperti itu kita tidak bisa move. Kenapa masalah isu baru tidak rame? Karena memang kita sudah sepakat mengusahakan untuk tidak terjebak pada perdebatan yang sifatnya tidak betul. Jadi SPKKRP, dulu SPDLP 2015 atau 2016 seperti itu dan segala macam sudah selesai. Kita tidak konteksnya tidak lagi membahas di titik itunya, tapi pada masalah kompetensi. Mainnya kita harus lebih praktis. Jadi sebenarnya begini, kita harus dengan dinas kesehatan harus punya ketegasan secara aturan. Memang ada beberapa teman-teman dari baik itu dari umum atau dari yang sudah menandang itu konflik pribadi yang pernah kita sampaikan. Nah ini harus dihindari. Jadi harus kembali ke regulasi saja. Bagaimana kompetensi itu bisa diajukan. Terakhir kami kebetulan di KMKB dengan BPJS sudah saya tanyakan langsung. Apakah aturan mengenai SPKKRP itu sudah berlaku? BPJS sendiri menyatakan belum ada. Tapi ingat, di dalam undang-undang kesehatan ada membahas tentang pelayanan ginjal. Tolong itu lebih difokus lagi supaya nanti tidak terjadi konflik person-person lagi. Oke. Jadi sebenarnya begini, undang-undang kesehatan beberapa prosedur sudah ada. Kita harus fokus pada dua hal keunggulan kita saat ini. Apa itu? Kesejawatan dan kompetensi.
seperti ini ya, kita butuhkan bahwa itu ada anggota. Jadi semua untuk di pusat adalah bagaimana kita bersama regulasi itu akan bisa dibatalkan sama elektronik. Tapi regulasi itu pusat, polisi kan banyak, banyak orang kita sendiri. Bukan BGS dia, tetapi kan produk dokter itu. Kenapa kita bisa belum situ gitu? Jadi sekali lagi, marilah kita harus semua kepada rakyat kita, kepada anggota kita. Fokus di situ, sampai organisasikan. Orang kita sendiri. Saya fokus pada masalahnya. Perhatikan anggota pedagang kita. Terima kasih. Terima kasih. Sudah kita tangkap. Masih satu lagi ya. Silakan kalau yang di belakang atau ke depan. Kalau silakan sebutkan nama ya, asal, fokus ya singkat pada dia. Dari Suratolo mengharapkan program di wilayah Jawa Tengah berikutnya ini lebih berfokus atau memberikan porsi yang lebih besar untuk anggota agar berlatih atau pelatihan dalam bidang hukum kesehatan, etiko-legal khususnya hukum. Seperti kita ketahui selama ini P2KB merupakan kegiatan primadona di mana dana-dananya dan sebagainya fokus di situ. Tetapi untuk hukum itu kita sangat kesulitan. Nah, nanti dalam program dan kegiatannya jangan lagi kegiatan hukum itu merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang disisipkan di dalam acara-acara ilmiah. Tolong saya ingatkan dalam informasi ini, jangan yang disisipkan. Itu menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan itu tidak penting. Yang kedua, jangan hanya melakukan kegiatan-kegiatan untuk program-program dan kegiatan itu hanya merupakan kewajiban, formalitas daripada tidak ada. Nanti kualitasnya tidak akan berarti. Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan persoalan-persoalan di dunia kedokteran, ini kan bukan persoalan pada teknis medis dokter itu sendiri, tetapi kita lebih cenderung ketegangan kita meningkat dibandingkan kita sangat meningkat ketika terjadi problem-problem hukum. Nah, mengapa itu tidak difokuskan? Nah, kalau di wilayah ini memiliki program yang cukup porsinya dalam bidang hukum, maka tidak akan jadi bagian untuk PB nantinya memiliki program yang sama lebih besar. Jadi sudah ada BHP2A, itu jangan yang formalitas. Ada pembinaan, ada pembelaan. Ini semuanya harus difokuskan. Tidak hanya formalitas, tidak hanya sekedar kewajiban. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sudah kita tangkap karena penguatan untuk kesehatan. Ya, mohon maaf, saya kira waktu kita kebetulan hanya 11.15. Jadi akan disampaikan secara tertulis. Nanti untuk kami sampaikan kepada ketua IDI terpilih dan tentunya akan dibahas di penyusunan program kerja. Apakah bisa disetujui? Oke, terima kasih. Jadi ada 4 hal tadi sudah kita catat dan kami persilakan kepada jawab semuanya nanti untuk menyampaikan secara tertulis ke sekretariat. Oke. Berikutnya adalah langsung untuk acara kita yang keempat,
sudah diverifikasi dan memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah. Keempat tersebut adalah satu Dr. langsung membantu. Kemudian yang kedua adalah Dr. M. Heru Murniawan SPA konsultan. Ketiga adalah Dr. Sarmoko Utomo MMN Wiswa. Dan yang keempat adalah Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto. Keempat-empatnya saya lihat beliau ada di ruang ini semuanya. Oke, untuk nama-nama yang tadi kami sebut, mohon untuk duduk di depan, di samping Pak Sekjen PBID. Nanti akan kita tanyakan untuk menjadi calon Ketua IDI Wilayah untuk menyampaikan kesediaannya secara terbuka dalam musim kepada Dr. Elang Sombar, Dr. Heru Murniawan, Dr. Sarmoko, dan Dr. Telogo Wismo untuk duduk di meja. Dan mohon Pak dia untuk bisa menyiapkan mikrofon. Inilah calon-calon, bakal calon putra-putra terbaik aset kita di Jawa Tengah yang siap memimpin di wilayah Jawa Tengah. Terima kasih dulu. Kita berdiri semuanya dulu. Empat putra-putra terbaik kita yang dibuka dari cabang untuk menyampaikan kesediaannya menanggung sebagai calon Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah. Untuk yang pertama, persilakan pada Dr. Elang Sombar untuk menyampaikan. Mikrofon dari persilakan. Mohon berdiri Dr. dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Salam sehat. Pada siang hari ini, izinkan kalau kita bicara kesediaan, prinsipnya kami seperti yang kami kirimkan persyaratan yang ada di panitia, kami bersedia. Tentunya ada tahapan-tahapan selanjutnya setelah nanti seperti apa. Kami akan mengikuti prinsip aturan seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang lainnya, ya selamat berdemokrasi karena ini dari kita sebagai dari kami mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Elang Sombar yang sudah menyampaikan jalan satu. Berikutnya pada Dr. Heru Murniawan SPA konsultan. Kami persilakan. Makan pepaya bersama dia, kayaknya saya bersedia. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya kepada Dr. Sarmoko Utomo MMN Wiswa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim, saya bersedia. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Sarmoko dan menyampaikan ujiannya. Berikutnya yang terakhir pada Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto. Ya, bersedia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah kita dengarkan keempat-empatnya sudah menyampaikan kesediaannya sebagai bakal calon Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah. Berarti sudah keempat-empatnya adalah memenuhi syarat untuk menjadi calon Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah. Dan selanjutnya kepada beliau berempat ini kita tetapkan sebagai calon Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, mekanisme pemilihan Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah seperti hanya yang sudah diatur di anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan juga ROTALA. Kita di sini bermusyawarah untuk mufakat. Saja ada mekanisme yang pertama yang harus kita
lalui, yaitu melalui musyawarah mufakat. Apakah ada kemufakatan? Jadi keempat, calon ketua IDI wilayah Jawa Tengah ini untuk untuk menjadi IDI wilayah. Untuk itu mungkin secara internal dulu kita persilakan kepada beliau berempat untuk berembuk sebelum nanti kita melakukan langkah selanjutnya. Setuju ya? Sebetulnya yang berembuk itu bukan kami. Yang berembuk itu yang mendukung kami. Kalau yang berembuk kami nanti dikira kami mengkhianati dari mereka yang sudah berbuat. Nah, mau apa bisa kayak gitu? Oke, saya kembalikan pada peserta dari sama sebelah kanan, silakan. Menurut saya enggak. Darmanto Pemalang 42616. Ya, oke. Yang pertama, saya setuju dengan Dr. Heru. Mestinya kita berembuk bukan para calon yang berembuk untuk menentukan ketua. Kemudian yang kedua, itu hasil penjaringan. Kami mohon kalau diizinkan biar para calon dipersilakan atau diminta waktunya untuk berorasi dulu, sehingga kita tahu kualitas para calon kita ini. Meskipun kita sudah paham betul beliau-beliau ini sangat luar biasa kualitasnya, tapi tidak ada salahnya mohon ada orasi, visi misi, dan buat apa kita memilih beliau-beliau? Bukan buat apa ya? Apa alasan kita memilih beliau-beliau? Yang ketiga, saya usul yang untuk lebih musyawarah wilayah ini lebih bergengsi lagi barangkali. Saya usulkan kita tetap adakan pemilihan tertutup. Jadi karena itu ada penjaringan 4 calon, tentu usulan cabang berbeda-beda. Artinya dari 4 nama yang sudah diusulkan itu sebetulnya kita semua punya calon yang berbeda-beda. Jadi kami usulkan ada pemilihan langsung tertutup, di samping untuk menghargai suara-suara teman-teman yang sudah mengusulkan, juga menghargai kehadiran beliau-beliau di tempat yang indah ini. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nanti mekanismenya sudah ada. Jadi pertama musyawarah mufakat, berikutnya adalah melalui mekanisme pemungutan suara dari suara terbanyak. Oke. Monggo, Dokter. Sudah disebutkan nama, IPA dan asal. Nugroho, Kota Semarang, dan jangan lupa. Baik, terima kasih. Jadi saya mencoba untuk memastikan saja bahwa mekanisme pemilihan itu banyak sekali cara. Jadi ketika ada musyawarah mufakat itu juga suatu mekanisme, dan musyawarah mufakat itu juga merupakan pengkhianatan terhadap apa yang menjadi aspirasi. Jadi menurut hemat kami, saya sangat mendukung seandainya teman-teman kami yang menjadi pilihan ini diberi waktu untuk berkomunikasi, untuk berbicara. Insya Allah kita meyakini bahwa dari 4 yang kita calonkan ini adalah orang-orang terbaik kita. Jadi alangkah indahnya seandainya kita bisa memberi ruang dan waktu untuk beraklamasi. Aklamasi bukan haram dalam suatu bentuk demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Nugroho. Betul, jadi suara JRT adalah pertama kita berupaya untuk musyawarah mufakat. Oke, silakan Dokter Cahyono. Di situ yang dimaksud presidium sidang pleno dapat mengajukan mekanisme musyawarah mufakat melalui forum sidang pleno. Berarti memang forum ya, bukan ke peserta calon. Jadi ke apa namanya
musyawarah diselesaikan persoalan selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Jaya. Ini juga musim, ya. Jadi mengusulkan untuk berserta untuk bermusyawarah mufakat. Pertanyaannya dari pimpinan sidang, apakah kita akan memberikan kesempatan kepada calon ketua inti wilayah Jawa Tengah ini, beliau berempat, untuk bermusyawarah mufakat? Setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Oke, setuju ya? Kira-kira. Oke, berikutnya kepada berempat putra-putra terbaik kita untuk bermusyawarah mufakat. Waktu berapa? Jam? Menit? Detik? Biar cepat. Tidak. Pimpinan sidang mohon waktu diskors 5 menit untuk musyawarah mufakat. Oke. Tetap saya sampaikan. Jadi di ADART soalnya tidak ada penyampaian visi misi. Jadi mekanisme ini sudah sesuai di ADART untuk musyawarah mufakat, dan dari peserta kita tawarkan untuk musyawarah mufakat kita serahkan kepada panjenengan berempat. Mau berkeruan VIP bersedia. Mau panitia dipersilakan. Jadi untuk sidang kita skors 5 menit. Waktu skors saya cabut. Dan selanjutnya sidang saya buka kembali. Untuk selanjutnya adalah kami menanyakan kepada keempat calon ketua inti wilayah Jawa Tengah yang sudah melakukan musyawarah untuk mufakat, untuk menentukan siapa dari keempat calon ini yang secara kemufakatan, secara sah dan juga sadar diambil keputusan. Kami mohon perwakilan dari salah satu untuk menyampaikan kepada seluruh peserta musyawarah wilayah di Jawa Tengah di Indonesia. Ya, di belakang. Siap. Baik putusan maupun peninjau, kami berebut untuk mencapai mufakat. Ada dasar kenapa ada mufakat ini. Yang pertama adalah hasil dari hubungan penjaringan. Mohon bisa ditampilkan. Saya nggak hafal. Yang pertama adalah dokter, tolong ditampilkan. Ini menjadi dasar agar teman-teman semuanya bisa memahami keputusan bersama ini. Oke, Bapak. Dokter Sarwoko mendapatkan dukungan 2 cabang sebanyak 6 suara. Dokter Elang mendapatkan 1 cabang dengan 9 suara. Dokter Heru mendapatkan 8 cabang dukungan dengan 29 suara. Dokter Telogo Wismo, saya sendiri, mendapatkan 16 dukungan cabang sebanyak 59 suara. Dari hasil tersebut, kami berempat sepakat dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman semuanya, semua cabang, maupun terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Heru, Dr. Elang, dan Dr. Sarwoko telah mempercayakan saya untuk lanjut menjadi calon ketua di wilayah. Saya rasa ini menjadi keputusan kami berempat, bisa diterima teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita upayakan bersama ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berempat sehingga menunjuk salah satu untuk menjadi calon ketua IDI wilayah Jawa Tengah. Untuk itu ini merupakan mekanisme yang secara organisasi sah kita ambil dan kami sampaikan kepada seluruh peserta musyawarah wilayah di Jawa Tengah, apakah calon ketua IDI wilayah Jawa Tengah Dr. Tlogo Wismo Agung Durmanto bisa kita setujui untuk menjadi ketua IDI wilayah Jawa Tengah? Setuju? Sekali lagi, setuju? Terima kasih. Pak Buan dari Wani. Terima kasih, selamat kepada Dr. Tlogo Wismo, selamat kepada Dr. Heru, selamat kepada Dr. Elang, selamat kepada Dr. Sarmoko. Panjenengan sudah dipilih dari seluruh cabang yang memiliki suara untuk menjadi calon ketua IDI wilayah dan pemufakatan sudah dilaksanakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada beliau berempat bisa kembali ke tempat masing-masing. Untuk selanjutnya akan kami bacakan SK penetapan Ketua IDI wilayah Jawa Tengah periode 2024-2027 pada Dr. Sukwan kami persilakan. Izin untuk membacakan putusan musyawarah wilayah IDI wilayah Jawa Tengah tentang hasil pemilihan ketua pengurus IDI wilayah Jawa Tengah periode 2024-2027. Putusan wilayah Muswil IDI wilayah Jawa Tengah nomor 4/2024 tentang hasil pemilihan ketua pengurus IDI wilayah Jawa Tengah periode 2024-2027. Muswil IDI wilayah Jawa Tengah menimbang bahwa ketua pengurus IDI wilayah Jawa Tengah periode 2024-2027 harus dipilih dan ditetapkan pada Muswil IDI wilayah Jawa Tengah tahun 2024. Memperhatikan musyawarah mufakat atau aklamasi atau pemungutan. Memperhatikan musyawarah mufakat suara para peserta muswil yang hanya mencalonkan satu orang untuk ketua pengurus IDI wilayah Jawa Tengah periode 2024-2027. Mengingat anggaran rumah tangga IDI pasal 15 memutuskan menetapkan pertama Dr. Tlogo Wismo AD sebagai ketua pengurus IDI wilayah Jawa Tengah terpilih untuk periode kepengurusan 2024-2027. Kedua, ketua pengurus IDI wilayah Jawa Tengah terpilih langsung menjalankan tugas organisasi mengingat kepengurusan sebelumnya demisioner. Ketiga, ketua pengurus IDI wilayah Jawa Tengah terpilih mempunyai tugas untuk melengkapi kepengurusannya paling lambat 14 hari setelah tanggal pelaksanaan muswil tahun 2024. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Purworejo pada tanggal 3 Maret 2024. Presidium sidang pleno muswil IDI wilayah Jawa Tengah. Kedua, Dr. Muhammad Hussein Prabowo MPH dengan NKID 43896. Sekretaris Dr. Muhammad Sukwan Arifi dengan NPH 123988 dan anggota Dr. Fuad Hamidi Angkes. Demikian surat keputusan musyawarah wilayah IDI wilayah Jawa Tengah tentang hasil pemilihan ketua pengurus IDI wilayah Jawa Tengah periode 2024-2027. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi semua yang sudah membedakan untuk SK penetapan ketua IDI wilayah Jawa Tengah. Untuk selanjutnya adalah pemilihan ketua MKIK IDI wilayah Jawa Tengah. Pada tim seleksi ketua
Ya, ini ada 3 nama bakal calon ketua MKK di wilayah Jawa Tengah yang diusulkan dari cabang-cabang dan sudah dilakukan verifikasi. Yang ada 3 nama, yaitu yang pertama Dr. Joko Handoyo, SPB, subspesialis onkologi konsultan. Dan yang kedua adalah Dr. Elang Swambar. Dan yang ketiga adalah Dr. Purwanto Adibrino, SPPK konsultan. Kepada nama-nama yang kami sebut, kami mohon untuk ke meja di depan untuk menyampaikan kesediaannya. Ya, sebagaimana tadi juga Bapak calon ketua INDI wilayah tadi menyampaikan kesediaannya, atau mungkin malah sudah ada pemufakatan kelas dari panitia tidak. Oke, monggo kepada dia bertiga kami mohon ke depan untuk menyampaikan kesediaannya sebagai calon ketua MKK. Betul. Setelah ini surat-suratnya sudah disiapkan. Kalau Dr. Joko bisa dibantu di kabari. Oke, kita tunggu sebentar. Dr. Purwanto Adibrino, apakah panjenengan bertiga bersedia untuk menjadi calon ketua MKIK di wilayah Jawa Tengah atau sudah ada pemufakatan? Monggo kami persilakan untuk disampaikan kepada seluruh peserta muslim. Ya, terima kasih Dr. Yuk. Saya mungkin yang paling senior di antara senior-senior saya. Izin, pada prinsipnya kami bersedia, tetapi kami sudah musyawarah mufakat. Karena di sini ada yang semua, karena itu merupakan hal yang saya terlalu berat dari saya. Panitanya masih belum bisa berpamitan. Kami sudah sepakat kalau ketua MKK-nya itu misalkan Terima kasih kepada Dr. Joko, Dr. Elang, dan Dr. Purwanto Adibrino. Oke. Berikutnya kami sampaikan pada peserta muslim di Jawa Tengah, apakah Dr. Joko Handoyo, SPP, betul kita pilih jadi ketua MKK di wilayah Jawa Tengah? Betul. Ya, terima kasih atas kesediaan Dr. Joko untuk menjadi ketua wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya kepada Dr. Sowan untuk membacakan SK.
Dr. Joko Handoyo, spesialis bedah, spesialis onkologi konsultan, sebagai Ketua MKK di wilayah Jawa Tengah terpilih untuk periode kepengurusan 2024-2027. Kedua, Ketua MKK di wilayah Jawa Tengah terpilih langsung menjalankan tugas organisasi, mengingat kepengurusan MKK sebelumnya demisioner. Ketiga, Ketua MKK di wilayah Jawa Tengah terpilih mempunyai tugas untuk melengkapi kepengurusannya paling lambat 14 hari setelah tanggal pelaksanaan Muswil tahun 2024. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Purworejo pada tanggal 3 Maret 2024. Presidium Sidang Dana Muswil di wilayah Jawa Tengah. Ketua, Dr. Muhammad Ihsan Prabowo, MTA. Sekretaris Dr. Muhammad Sofwan Arifin, anggota Dr. Fuad Al-Hamidi. Kemudian keputusan musyawarah wilayah atau Muswil di wilayah Jawa Tengah tentang hasil pemilihan ketua MKK di wilayah Jawa Tengah periode tahun 2024-2027. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua juga membacakan penetapan ketua MKK di wilayah Jawa Tengah periode 2024-2027. Dan selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan Ketua MKK terpilih. Dilanjutkan nanti sambutan berikutnya adalah Ketua IDI wilayah Jawa Tengah terpilih, dan yang ketiga adalah sambutan dari Ketua PB IDI. Untuk itu, yang pertama sambutan dari Ketua MKK terpilih kepada Dr. Joko, untuk kami mohon atas podium untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, cukup berat tugas ini karena saya merasa bahwa saya bukan orang yang tepat sebetulnya di MKK. Lebih-lebih lagi, saya tidak berada pada tingkat yang sama dengan teman saudara saya, Dr. Joko Widodo. Saya tidak begitu terlalu memahami MKK. Jadi sebetulnya ini tugas yang sebetulnya mungkin tidak sanggup saya sama apa saya pikir. Lebih-lebih pertanyaan yang gampang adalah etika saya itu benar apa enggak gitu loh. Nah ini kan dipertanyakan juga. Saya mau tanya diri saya gitu loh. Jadi ya, tapi saya berusaha untuk sampaikan semuanya dan saya tetap menghargai terutama teman-teman dari MKK cabang yang saya mohon kesediaannya nanti untuk ikut membantu saya di pilkada. Hanya itu saya sampaikan, mohon doa restunya dan mereka kita berusaha sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joko sudah menyampaikan sambutannya. Dan selanjutnya ada Dr. Prof. Kusmo. Kami mohon untuk atas podium untuk menyampaikan sambutan. Hilang. Sini. Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati PE Senilek Dr. Samad Danto, yang saya hormati Sekretaris Jenderal PBI Dr. Ulum, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Wakil 4 Dr. Fasilet Suprapto, yang saya hormati Dr. Joko Handoyo selaku Ketua MKK terpilih. Tidak lupa saya hormati senior-senior saya dan teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pada siang hari ini telah selesai tugas besar tiap 3 tahunan musyawarah wilayah di Jawa Tengah. Hari ini telah terpilih saya selaku Ketua IDI
wilayah Jawa Tengah 3 tahun ke depan. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan panjenengan semuanya, terutama kepada Dr. Heru, Dr. Sarwowo, dan Dr. Elan. Perlu kita ketahui bersama, pada saat kita nanti bertugas, ada banyak hal tantangan yang berat, di mana kewenangan ID tidak sama dengan periode kemarin. Tantangan ID lebih berat daripada kemarin, maka ada hal-hal yang perlu kita tegaskan. Yang pertama adalah satukan tekad, rapatkan barisan, kerukunan, dan langkah tegak untuk menyelesaikan tugas ke depan. Halangan dan rintangan tidak berarti jika kita semuanya kompak dalam satu visi untuk ide. Mungkin tidak mudah, sangat tidak mudah ketika kita 3 tahun ke depan kita masih memiliki PR, uji material. Semoga nanti kita bisa berhasil sehingga peran ID bisa kembali seperti dahulu kala. Toh pun jika tidak, selama ini sampai tahun 2024 ID bisa eksis tanpa ada undang-undang. Dan ini menjadi tekad kami semuanya agar kita bisa bertugas dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam sehat dan Allah meridhoi upaya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Purnomo sudah menyampaikan sambutannya. Dan selanjutnya sambutan yang ketiga adalah sambutan dari pengurus besar ID. Pada kesempatan ini usul kita dihadiri oleh Presiden Direk dan juga Pak Sekjen, Bu Sekjen, Pak Haji, mohon maaf tadi belum saya sebut. Oke, lalu sambutan kali ini dari pengurus besar ID akan disampaikan pada Dr. Selamat Budiarto, MHS. Waktu dapat pemisahan dan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Pak Ketua ID terpilih Dr. Tere, Pak Ketua MTN terpilih, saya didampingi oleh Sekjen Pengurus Besar Ikatan Desa Dr. Turun dan Bu Sekjen Dr. Aci, dan teman-teman semua yang hampir semua saya kenal, ketua ID cabang, pengurus di wilayah, pengurus majelis, pengurus perhimpunan. Saya pertama mengucapkan selamat kepada Dr. TW dan Dr. Joko Handoyo. Tantangan kita ke depan sangat berat. Apalagi kita kalah di Mahkamah Konstitusi. Secara legal kita kalah, tapi saya yakin bahwa ada jalan lain yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan eksistensi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua ID terpilih, kita harus kompak, satu barisan, dan itu harus kita jaga. Pengurus besar ini punya kewajiban. Satu, kita terhadap regulasi. Jadi kita akan melakukan pendekatan politik untuk eksistensi dan kemenangan Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua adalah secara legal, yaitu uji materi. Jadi pasal-pasal yang kita nilai tidak sesuai, kita akan uji materi. Walaupun kemungkinannya juga kecil karena melihat komposisi hakim MK kan seperti itu.
Jadi saya percaya pada takdir Tuhan. Semoga nanti mereka-mereka itu dibukakan untuk mengembalikan eksistensi Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian yang lain adalah Pengurus Besar ini sekarang lagi menyiapkan pusat pendidikan pelatihan. Jadi nanti prosesnya sama, cabang yang melakukan pendidikan berkelanjutan, SKP-nya nanti melalui Ikatan Dokter Indonesia. Dan insya Allah tadi Pak Sekjen menyampaikan insya Allah bulan Maret ini selesai. Jadi secara SKP sebenarnya kita masih seperti dulu. Kemudian memang di aturan itu tertulis bahwa kolegium akan memverifikasi capaian SKP. Tapi kami berharap dan kami masih kompak dengan kolegium bahwa sudah ada pernyataan sikap bahwa kolegium tetap di bawah Ikatan Dokter Indonesia ya Pak Sekjen ya. Jadi tidak usah khawatir, kolegium juga orang ID juga. Nah, bagaimana tugas di wilayah? Tugas di wilayah adalah melobi para dinas kesehatan provinsi termasuk mendampingi cabang melobi pemerintah daerah. Karena dengan seperti itu saya kira bahwa bisa mengembalikan eksistensi Ikatan Dokter Indonesia. Dan saya sangat yakin tugas yang berat ini bisa diselesaikan oleh Dr. TW dan teman-teman pengurus yang hadir saat ini. Mengingat sampai hari ini ID masih ya eksis. Tetangga sebelah ya anggotanya nggak nyampe berapa lah, sangat sedikit. Jadi insya Allah dengan kita bersatu kompak ini tetap akan eksis. Yang terakhir, kita ada gelombang seperti ini pasti kan ada sebabnya. Salah satunya adalah ya ada oknum-oknum ini yang melakukan perbuatan-perbuatan yang saya rasa jadi organisasi jadi ikut terkena. Nah ini saya anggap peristiwa sekarang adalah kita sudah mulai berbenah. ID harus mulai berbenah. Kalau zaman dulu ketua ID cabang mengeluarkan rekomendasi, ini Pak, informasi yang paling akurat dan paling banyak di Kementerian Kesehatan. Banyak hambatan di rekomendasi izin praktek, terutama untuk dokter-dokter spesialis. Jadi itu kita reformasi internal kita lakukan itu masing-masing di cabang. Kalau dokternya sudah dapat serpon, sudah ada capaian SKP, secara kompetensi sudah selesai. Tinggal etiknya aja oleh di cabang. Tapi beberapa waktu yang lalu kan ada hambatan. Yang kedua juga sekarang lagi dibahas mengenai capaian SKP. Apakah kita tetap 250 SKP sehingga menyulitkan teman-teman? Baik sih untuk kualitas, tapi akibatnya apa? Kalau pada saat pertemuan ilmiah tahunan kalau spesialis Pak Cahyono paham lah sebagai itu poli bisa tutup, kamar operasi bisa tutup. Jadi ID harus membuat sebuah aturan untuk pembelajaran atau seminar workshop harus banyak-banyak. Jadi harus secukupnya sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap ada, anggota banyak pilihan, tidak harus datang, bisa hibrid dan lain-lain. Jadi itu yang saya sampaikan, kita tetap berjuang, kita mereformasi diri, dan tentunya kita butuh kekompakan dari teman-teman di cabang, perhimpunan, kolegium dan lain-lainnya. Dan kita juga perlu membesarkan JDN. Jadi JDN ini kalau di organisasi sayapnya Golkar misalnya ada AMPI, dan lain. Kalau JDN ini sayapnya Ikatan Dokter Indonesia. Kalau di Muhammadiyah ada IMM, ada Pemuda Muhammadiyah, di NU ada Banser dan lain-lain. Jadi itu harus kita besarkan. Termasuk Ikatan Istri Dokter.
sebuah keluarga dalam Ikatan Dokter Indonesia. Jadi mungkin itu saja, dan saya sangat yakin dan saya percaya pada takdir Tuhan. Badai ini akan cepat berlalu dan saya kira kita akan kembali eksis dengan organisasi yang semakin akuntabel, semakin bertanggung jawab, semakin mempermudah anggota dan semakin dicintai oleh anggota. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih close lagi. Ya, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah rangkaian sidang pleno musyawarah wilayah IDI Jawa Tengah pada siang hari ini yang bisa berjalan lancar. Ini semua tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mendukung sehingga kegiatan ini kondusif dan bisa berjalan lancar. Demikian juga pada Presidium Dr. Sofwan dan Dr. Fuad yang sudah ngamping-ngamping saya sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan kita sudah memilih seperti itulah akidah yang sudah kita tetapkan pada musyawarah wilayah di Jawa Tengah hari ini. Untuk itu dengan mengucap syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang pleno Muswil IDI wilayah Jawa Tengah dinyatakan ditutup. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Atas kerja kerasnya dan sebenarnya yang sangat di itu dirugikan dalam hal apa kami masih tetap bertugas seperti biasanya, yaitu memberikan pelatihan peningkatan ilmu dokter, memberikan fasilitas-fasilitas program untuk praktek. Kalau masalah uji formil kemarin di MK, kita masih ada satu langkah lagi uji materi, kemungkinan nanti insya Allah kami berharap bisa benar. Kemudian apa yang dirugikan sebetulnya bukan masalah hitung dan ini, tapi ada kewenangan IDI di mana peran IDI memberi surat rekomendasi ketika seorang dokter anggota IDI akan melakukan praktek. Nah, rekomendasi itu sebetulnya sangat krusial karena di situ kita mengetahui apakah ini dokter beneran atau tidak. Karena rekomendasi itu ketika dikeluarkan kita melakukan grip, sebuah sidang semacam sidang itu di mana kita telaah administratif, kemudian telaah etika dan telaah kesehatan dari seorang dokter. Nah, ketika kewenangan itu dicabut, otomatis tidak ada lagi kegiatan tersebut. Walaupun kita masih memberikan surat keterangan bahwa dokter tersebut merupakan seorang dokter. Masih kita
kita masih mengikuti tegak lurus dengan visi misi dari PPID, yaitu mewujudkan dokter Indonesia yang beretika, mandiri, profesional, dan menjunjung tinggi nilai kesejahteraan. Seperti tadi panjenengan bersani bahwa pemilihan ketua ID di wilayah Jawa Tengah ini tadi merupakan hasil mufakat. Jadi kesejahteraan itu dijunjung tinggi melalui etika, di mana kita diberi kesempatan untuk berembuk, baik teman-teman cabang maupun calon. Izin saya Pak, dari Agus dari Klik Indonesia mau tanya kinerja awal dari ini setelah Bapak terpilih apa Pak? Sama, kita akan melanjutkan kegiatan secara rutin. Kebetulan ada Dr. Joko selaku MKIK, ketua MKIK terpilih. Jadi kita akan bekerja sama untuk menjunjung tinggi etika di masing-masing wilayah selama kita bertugas nanti, bahwa etika itu tetap dijunjung tinggi agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai standar. Tanpa etika yang baik, pasti pelayanan tidak sesuai standar. Ada 34 cabang dari wilayah. Kemudian kalau tadi saya masih kurang ingat ya, kalau rata-rata 100 sampai 300, saya rasa hampir 400-an, 500-an deh. Tidak lebih gitu. Sekitar 20 ribuan. Jawa Tengah sendiri. Jawa Tengah sendiri. Tadi kan disebutkan oleh yang dari ID pusat itu bahwa ID itu susah mengeluarkan rekomendasi. Kalau di etikanya ini bagaimana? Gini, oleh karena itulah mengapa kami mempunyai itu yang namanya KRIP tadi. Jadi pertemuan untuk mengeluarkan rekomendasi untuk SPP. Di situ mungkin kalau mengenai keilmuan saja tidak masalah, tetapi bagaimana dari etik dan disiplin. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh ketua PD wilayah. Maka kami dari MKIK pasti akan membantu beliau mendorong dengan mempersiapkan teman-teman itu supaya betul-betul etikanya diingat-ingat kembali, dikembangkan kembali, karena itu merupakan terusan dari sumpah dokter yang dilakukan oleh semua dokter untuk mulai melakukan tugasnya, dan penjabarannya adalah pada etika, ya, apalagi dalam keadaan sekarang. Terus terang saja, etika sangat-sangat berpengaruh karena bisa saja tergerus karena regulasi yang ada. Ya, ini kesulitannya terhadap teman-teman demikian. Saya walaupun demikian, tetap etika itu harus dijaga, diperkuat. Kita kalau memakai etika, maka kalau pelajaran kita bisa melakukan komunikasi, itu juga terbaik bahwa kita memberikan pelayanan
Thank you.